Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini luar biasa, cuaca cerah ya. Bersyukur untuk hari ini. Yesus bangkit, Yesus hidup buat kita. Selamat Paskah untuk semuanya, adik-adik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Amin. Hari ini hari yang luar biasa, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit untuk kita semua, menebus dosa kita, untuk kita dilayani masuk ke hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk cintamu yang
ngantuk, supaya kita rileks juga ya, supaya wah, emang ngantuk ya, jangan sampai tertidur ya. Nah, kita mau ucapin salam 3S yuk. Kalau yang belum tahu apa sih salam 3S? Ya, apa? Shalom, sehat, sukses. Kita katakan itu dengan penuh semangat dan sama-sama. Oh ya, bangkit berdiri kata Bapak Gembala. Yuk, kita ucapkan salam 3S ya. Salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Kurang keras. Sekali lagi salam 3S. Shalom, sehat, sukses. Ya, puji Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Ada yang pada saat ini sedang mengalami masalah yang berat atau sakit, ya. Kalau ditanya kayak gitu, ada yang ngalamin masalah gitu ya. Tapi saya percaya kalau pada pagi hari ini saudara semua juga bersuka cita menyambut atau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yes. Karena dia bukan hanya mati terus udah beres, tetapi dia bangkit ya saudara. Tanpa panjang lebar, tema Paskah hari ini adalah tak terpisahkan dari kasih Kristus. Kita akan baca dari sebuah ayat. Saya lupa ya tadi Nurul ada seorang anak Yudnya di multimedia nama apa ya, saya akan bacakan. Di dalam Roma 8 ayat 34 dan 35 ini ayat temanya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Lalu dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, tidak akan ada kebangkitan kalau Yesus tidak mati, betul? Nggak ada kebangkitan, ya, karena Yesus mati. Makanya terus ada kebangkitan. Kalau manusia biasa, secara jasmani setelah mati nggak bisa bangkit lagi, ya, kecuali ada mujizat, ya, yang mati bisa dibangkitkan gitu. Tetapi kita percaya setiap orang yang menerima Tuhan Yesus ketika kita mati secara jasmani di dalam dunia ini, karena manusia ada batasnya, ya, itu karena juga memang kita tidak tinggal samanya di dalam dunia ini. Kita hanya dikatakan perantau di dalam dunia ini. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan surga, ya. Ada kehidupan yang baru Tuhan sudah sediakan, kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan dikatakan jika Tuhan Yesus tidak mati, tidak akan ada penebusan dosa. Tetapi jika tidak ada kebangkitan, maka tidak ada yang dapat membela kita. Tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 17, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Tetapi kita percaya bahwa kita ada di sini untuk merayakan kemenangan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita semua. Amin. Menang atas apa? Pertama-tama tentu menang atas dosa, maut dikalahkan. Ya. Pada saat Tuhan Yesus mati di salib, ya, semua yang mengikut dia menangis, ya, sedih. Murid-muridnya juga, ya, kita ditinggalkan. Padahal Tuhan Yesus sudah ngasih tahu bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Tetapi mana? Tuhan Yesus kok nggak bisa melepaskan diri? Bahkan penjahat yang di sebelah kirinya mengatakan, kalau engkau raja, lepaskan dirimu, gitu ya. Tetapi yang satu lagi tidak, kan gitu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau menanggung semuanya itu? Itu karena dia mengasihi kita. Tetapi saudara, Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya waktu itu, ya. Kalau sekarang kita sudah menerimanya, sudah tahu kisahnya. Dan ini nyata, saudara. Tuhan Yesus itu bangkit di hari ketiga. Batu kubur itu sudah digulingkan. Ya, dan Tuhan Yesus itu bangkit, nggak ada lagi yang ada, hanya kain kafan yang ada cap wajah Tuhan Yesus, karena waktu itu kan Tuhan Yesus penuh darah sekujur tubuh dari ujung kepala sampai kakinya, gitu ya. Nah, tetapi kita hari ini merayakan kemenangan atas dosa, termasuk juga kemenangan atas masalah-masalah kita. Makanya tadi saya tanya, apa yang sedang kita alami? Tiap hari kita bertemu masalah demi masalah.
Tetapi jangan sampai masalah itu membuat kita kehilangan kasih Kristus. Jadi tertutup tuh, padahal kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saudara, ketika saudara mengalami hal apa tadi dikatakan? Kesesakan, penindasan, aniaya, kelaparan, nggak punya apa-apa, ya, menghadapi bahaya secara jasmani maupun rohani, saudara. Saudara harus ingat, itu tidak membuat kita kehilangan kasihnya, kecuali kita mengizinkannya. Ya udah, di doa sama masalah, udah nggak ingat lagi. Tetapi Tuhan udah katakan kasihnya itu untuk seluruh umat manusia. Tinggal kita menerima atau tidak, gitu ya. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu jatuh. Jadi jangan pernah kita mengeluh ketika kita dalam masalah. Ya, kita harus bisa berpikir seperti cara Kristus berpikir. Ketika Tuhan Yesus disiksa begitu hebatnya, nggak ada yang bisa disiksa seperti Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita mengalami siksaan, biasanya manusia bilang apa? Cepat mati deh, gitu. Nggak mau kita mengalami siksa lama-lama. Pengennya mati secara cepat. Atau ada juga orang yang mengatakan, aku belum siap mati. Semua orang nggak siap mati, mungkin pengen hidup selama-lamanya. Pengen ngelihat, kalau yang udah berumah tangga, pengen lihat anak-anak saya besar. Udah anaknya besar, pengen ngelihat anak-anak saya menikah. Pengen ngelihat cucu, kalau bisa ngelihat buyut, ngelihat cicit. Di sini ada omah-omah, ya. Ada yang udah punya cucu, ada yang udah punya cicit belum? Ya, dulu Oma Slamet bisa ngelihat sampai buyut, ya, dikasih sehat, nggak pikun sampai terakhir dipanggil pulang juga, ya. Saya ingat lagi Oma Slamet waktu mau berpulang, ya, dia dengan tenang gitu, dan hatinya tuh terus aja sama Tuhan Yesus. Terus udah bukan seperti orang, kan ada orang yang gini, ya, aduh aku mau udah menderita pengen pulang, enggak. Tetapi saya lihat Oma Slamet itu merasakan sukacita ketika pulang itu. Pengen buru-buru ketemu Tuhan Yesus, ya, udah ada tanda-tandanya seperti itu. Itu orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara, apapun yang menjadi halangan kita yang dikatakan masalah, ya, kesesakan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesesakan. Pandemi sudah berakhir harusnya, gitu ya. Tapi dengar lagi ada COVID, tapi itu nggak merisaukan kita, saudaranya. Tetapi dampak pandemi itu masih ada, kan? Kesulitan ekonomi di mana-mana, yang cari kerjaan juga masih kesulitan karena nggak semua perusahaan juga bisa menerima semua karyawan. Tapi udah mulai bangkit, kan, gitu. Tapi susah, ya, gitu ya. Nah, tetapi hal itu tidak membuat kita jadi kehilangan kasih Tuhan, ya, saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dan seterusnya saya akan baca. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saya baca di ayat 1 dulu, ya. Kita sudah menerima Injil. Kita nggak menyaksikan saat ini Tuhan Yesus tuh disalib, ya, mati. Waktu itu kan yang menyaksikan ibunya, ya. Terus murid-muridnya dari jauh melihatnya, bahkan Petrus sudah menyangkal dia, Yudas sudah mengkhianati dia. Saudara bisa membayangkan keadaan mencekam apa saat Tuhan Yesus disalibkan. Gelap gulita meliputi daerah itu. Dikatakan sampai 6 jam ke depan, ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus melepaskan nyawanya, disiksa seperti itu, saudara. Nggak ada yang tahan, saudara. Saudara dipaku di sini, ya. Jangan di sini, ketusuk jarum, ada yang masih takut disuntik, diambil darahnya, ada yang takut. Mau ini paku segede apa gitu, ya, ditusuk di sini. Dan menahan sakit itu selama 6 jam. Kebayang, saudara? Kalau mau kan gini, Tuhan Yesus kan bilang, ya, kalau bisa ambillah cawan ini daripadaku, tapi biar kehendak Bapa yang jadi. Kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan yang Yesus yang segitu besar, terus hidup kita biasa-biasa aja gitu. Kalau udah ditebus dengan darah yang mahal, tadinya kita harusnya mati, binasa gitu, tidak mendapat hidup yang kekal, bahkan bagian kita mungkin harusnya masuk neraka. Tetapi ditebus sama Tuhan. Terus hidup kita di dalam dunia ini biasa-biasa aja gitu? Tentunya tidak, saudara. Saudara harus mengejar Tuhan. Karena dikatakan Tuhan Yesus nggak cuma mati aja, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita harus bangkit, saudara. Jadi jangan terpuruk dengan keadaan kita. Fokus sama masalah. Hari ini saya mendapatkan renungan akurat, dikatakan batu itu sudah terguling.
Ya, 2000 tahun yang lalu murid-muridnya, terus orang yang dikasih Tuhan Yesus, ya, yang wanita-wanita juga pagi-pagi pergi ke kubur. Di jalan mereka berpikir, nanti kita ke kubur nih, mau nengok kuburan Tuhan Yesus. Mereka nggak ingat itu hari ketiga, padahal udah dikasih tahu ke murid-muridnya, nanti pada hari ketiga aku akan bangkit. Udah tuh lenyap ya, mereka diliputi kesedihan. Nah terus ini yang para wanita ini datang ke kubur, terus berpikir, nanti siapa ya yang menggulingkan batu itu, gitu ya? Pengen ngelihat Tuhan Yesus itu. Oh dulu kan jenazah ditaruh di sebuah gua, dibungkus dengan kain kafan ya. Nah terus, tapi waktu tiba di kubur itu, mereka melihat batu itu sudah tergeser. Mereka langsung ke dalam dan dilihat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Dia sudah bangkit. Seringkali masalah di dalam kehidupan kita dipikirin terus. Gimana ya caranya masalah ini bisa diselesaikan? Tuhan, berat banget nih masalah. Gimana ya? Gimana ya gitu. Tetapi biarlah kita juga, termasuk saya, harus mengambil satu sikap ketika menghadapi masalah apapun, sakit penyakit, mungkin soal pekerjaan, keuangan, nggak ada duit sama sekali karena dikatakan tadi kepanjangan, berarti nggak punya apa-apa. Memang kita pulang nanti juga kita nggak bawa apa-apa. Tetapi Tuhan sudah banyak seringkali berfirman di dalam Injilnya. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kamu makan, kamu pakai. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang juga Tuhan hiasi. Apalagi kita, orang kesayangannya, amin. Ya, tapi seringkali kita khawatir sama masalah. Ya itu respon manusia. Saya pun mungkin sering ada ya ungkapan misalnya kalau ketemu sakit, aduh orang sakit ya, aduh gitu. Terus kalau nggak punya duit, Tuhan nggak punya duit, tapi curhatnya sama Tuhan aja. Dia tahu kok, ya. Dia yang akan mencukupkan kita. Nah tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1, ya, aku mengingatkan kamu kepada Injil. Jadi kita saat ini nggak di zaman Tuhan Yesus lagi, udah di zaman anugerah. Tuhan Yesusnya udah bangkit, dan kita percaya kita meraih kemenangan. Jadi jangan terpuruk sama masalah. Yang kita miliki adalah Injil Kristus, surat cintanya Tuhan. Itu yang harus kita baca tiap hari, dan dikatakan yang aku beritakan seperti sekarang ini, yang kamu terima, dan di dalamnya kamu harus teguh berdiri. Saudara harus teguh berdiri di atas janji firman Tuhan. Jangan di atas fondasi keegoan kita atau perkataan orang lain. Kita hidup bukan dari kata orang. Mungkin dulu saya waktu belum berubah, misalnya ada orang yang mengintimidasi saya, iya ya, saya memang jelek, iya ya, saya memang gak bisa apa-apa. Akhirnya benar-benar gak bisa apa-apa. Tetapi setelah saya semakin mengenal Tuhan Yesus, Tuhan merubah saya. Karena saya menyadari, bukannya sombong tapi ya, tetapi gini, aduh aku tuh hidup karena anugerah, aku ada di sini itu karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur. Jangan mau kita diintimidasi oleh perkataan-perkataan negatif orang lain, tetapi bangun diri kita atas dasar firman Tuhan. Amin. Ya, tapi kita juga tetap ya harus berjalan dalam kebenaran firman. Itu indikasinya atau syaratnya. Ya, Tuhan nggak ngajuin syarat sebetulnya, tapi kalau yang tadi saya bilang, kalau kamu sudah ditebus dari kematian kepada kehidupan, apa balasan kita? Dengan apa akan kubalas tadi ya? Kita harus berjalan sungguh-sungguh. Terus kemudian di ayat keduanya, 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kita baca Injil yang tadi saya bilang, kita nggak ada di zaman Tuhan Yesus, tapi kita membaca dalam Injil, dan itu sudah terjadi dan berlaku bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini. Kita tidak perlu kalau misalnya melakukan dosa seperti zaman perjanjian lama mempersembahkan korban binatang, karena Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna yang sudah menebus dosa kita. Dikatakan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi jangan ada keraguan-raguan, sehingga akhirnya percaya kita sama Tuhan jadi sia-sia. Kemudian lanjut, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang harus kita pegang, Injil atau firman Tuhan. Di area mana saudara belum mengalami kemenangan? Saudara harus mengalami pemulihan di area tersebut. Alami kemenangan, ya. Tapi yang terlebih dahulu diubah tuh mindset kita, pikiran. Ya.
itu akan pikiran akan mengubah perbuatan kita, perkataan kita. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Manusia sering berpikir dengan cara dia berpikir. Gimana kita tahu ya remnya? Kita nggak mendengar suara Tuhan. Misalnya, Yuni, kamu harus berbuat demikian. Semuanya ada di Injil kan. Tapi kadang-kadang kalau kita mau memutuskan sesuatu, kita nggak tahu ini benar nggak, ini maksud Tuhan nggak gitu. Dari mulai hal sederhana. Tetapi dikatakan apapun juga kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ikutin kehendak Tuhan aja. Saudara, ada satu kesaksian dan ini memang Tuhan siapkan ya, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, suami saya bilang harus ada contohnya ya gitu. Saya kadang-kadang suka bingung sama contohnya yang mana yang diambil. Tetapi Tuhan kasih contoh untuk ibadah Paskah ini. Secara manusia tadinya hampir gagal, saudara. Itu kalau dipikir secara manusia ya. Asalnya kan kita mau ibadahnya tuh langsung kebaktian Padang. Setelah 3 tahun pandemi kita nggak keluar. Aduh, kita pengen keluar nih. Jadi kita survei di satu tempat dan udah survei 2-3 kali. Oke loh, nggak ada apa-apa, oke. Ya semuanya oke, udah dikasih DP gitu. Tahu saudara, kemarin di hari Jumat tengah malam kami didatangi oleh petinggi-petinggi di Polres. Mau ketemu katanya sama Bapak, didatangin ke rumah. Ada apa ya? Tapi Tuhan kasih sejahtera ya sama kita. Cuman bertanya-tanya, kenapa ya? Perihal hari Minggu katanya. Singkat cerita saudara, ketika mereka para petinggi itu ada berapa orang ya? 5, 6, ber-7 ya. Datang ke rumah tengah malam ya, jam 11-an lah, jam 11-an. Mereka ngobrol panjang lebar, akhirnya intinya gini, disarankan tidak mengadakan ibadah di luar. Kita Bapak Gembala sampai tanya kenapa gitu. Enggak ada apa-apa Pak gitu ya. Terus kita ngobrol santai. Cuman kan otak kita mikir, saya ya terutama mikir, terus gimana ya udah pada daftar ya. Terus gimana ya pindah tempat di gereja. Terus cari keluar masih dalam gereja ya. Secara manusia gitu ya. Wah, anak-anak pasti kecewa nih kalau nggak ada games gitu ya. Saya masih bilang sama bapak polisinya, tapi Pak, kita cuman nggak bikin keributan loh Pak, cuma bawa gitar doang. Nah, saya masih gitu ya. Ini anak-anak pada mau main karena setelah 3 tahun pandemi. Saya bendari gitu ya kayaknya gitu. Tapi akhirnya diputuskan memang tidak bisa karena ada sesuatu hal ya. Akhirnya sudah, ketika mereka pulang, kami juga sempat bicara dengan beberapa orang panitia. Oke, kita berdoa, Tuhan pasti siapkan ya, diteguhkan juga oleh saudara-saudara yang lain, Tuhan pasti siapkan. Besok paginya waktu itu satu lagi uang DP kita mikirnya gini, hilang deh gitu. Tapi kata bapak polisinya, intelnya bilang gini, tenang, nanti saya akan ambil. Masih nggak percaya saudara. Maksudnya gini ya, bukan nggak percaya sama bapak polisinya, nanti kalau telat nih kan ini 2 hari lagi Minggu, kalau misalnya pak polisinya sibuk terus lupa ngambil, angus biasanya gitu kan ya kalau DP ya. Saya coba WA, Pak, nanti kalau ini kan jadinya Minggu nih, kalau kelewat DP-nya angus gitu ya. Saya harus bertanggung jawab karena itu juga adalah uang dari jemaat gitu kan. Saya bilang, tenang Bu katanya, saya udah di polsek dan DP-nya sudah diamankan. Wow gitu ya. Nanti kalau saya turun saya mampir. Saya cuman bilang ini, siap Pak, terima kasih. Itu udah ada satu kelegaan, berarti udah beres masalah satu gitu. Dan jam 12:30 itu diantarin uangnya utuh saudara ya, utuh di Tuhan ya. Nah terus besok paginya kami berdoa gimana nih ya. Terus lagi bingung, Tuhan pakai mami saya nyari ya di sana gitu. Terus tiba mami saya ngingetin satu tempat, oh iya ya gitu. Tetapi terus saya sempat berpikir demikian, kenapa nggak dari pertama di tempat yang sekarang kita mau datang aja ya, di ininya gitu, dari pertama disewanya gitu. Kenapa harus kesana dulu ya? Ada kadangkala di dalam kehidupan kita diperhadapkan seperti itu saudara, masalah ya, masalah. Terus begitu udah beres, Tuhan kenapa nggak ini aja ya? Ya, bisa karena keputusan kita yang salah, bisa juga Tuhan membawa kita ke area tersebut supaya kita gini loh, bisa ngandelin Tuhan. Oh cara Tuhan seperti ini ya. Kita nggak bisa mikir loh saat itu ya.
Kita enak-enak aja asik mau main gitu. Tiba-tiba blek di hari mau pergi enggak, batal gitu ya, tempatnya nggak boleh dipakai. Tetapi cara Tuhan ajaib, ya. Saudara, biarlah kita terus menawan pikiran kita ini, menaklukkannya di dalam Kristus. Nggak mudah, saudara. Kayak kemarin masih mikir kan, tetapi sambil doa, Tuhan pasti siapkan yang terbaik, saling neguhin, pasti Tuhan siapkan yang terbaik. Dan akhirnya kemarin jadi dapat tempat yang baru. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Saudara, saya mau mengulang satu statement sebelum saya akhiri. Saya mendapatkan dari seorang hamba Tuhan. Di HOB kemarin juga saya sempat nyatakan begini ya. Sometimes God will destroy your plan when He knows your plan will destroy you. Jadi terkadang Tuhan akan menggagalkan atau menghancurkan rencanamu saat Dia tahu bahwa rencanamu itu akan menghancurkan kamu. Kita bisa berencana, tetapi kita tahu bahwa rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik. Jadi jangan kekeh. Kadang-kadang kita kekeh kalau rencana aku harus berhasil nih. Tanya sama Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara. Ya, termasuk pembaharuan di dalam pikiran kita. Terus bergerak sejalan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Dia udah bangkit loh. Jadi kita jangan terpuruk sama masalah-masalah, apalagi masa lalu. Aduh, rugi besar, ya. Saya harus nengkingin nih, kalau misalnya muncul kembali masalah-masalah, apalagi di masa lalu, dalam nama Yesus, aku mau terus berjalan bersama dengan Tuhan dan menghadapi terus mendapat kemenangan-kemenangan yang baru di dalam Tuhan, supaya kita bisa maju, ya. Puji Tuhan, mari di momen kebangkitan ini, Resurrection Day, saudara harus bangkit dari kelemahan saudara. Ingat kembali kepada kasih Kristus yang besar buat saudara dan saya. Sungguh besar loh, nggak bisa saudara bayar. Misalnya kalau saudara ada di titik terakhir, tiba-tiba ya, besok tuh tahu saudara mau meninggal, tapi saudara, wah saya sungguh berdosa nih, gimana? Gitu ya, sama seperti penjahat yang di sebelah kanan kan. Tapi dia percaya sama Tuhan Yesus, saat itu juga dia dikatakan, kamu akan bertemu dengan saya di Firdaus, ya. Itu kalau dikasih kesempatan saudara. Tapi sekali lagi saudara harus bergerak sesuai dengan iramanya Tuhan, dengan firman Tuhan. Jangan tinggalin firman Tuhan. Di hari Paskah ini bukan hanya di momen Paskah aja ya. Oh ya, kita mengingat kematian Tuhan Yesus. Tiap bulan juga kita mungkin melakukan perjamuan kudus, mengingat tentang kasih Tuhan Yesus. Jadi kalau waktu perjamuan kudus, minta ampun dosa, Tuhan ampuni ya saya berbuat dosa. Tetapi saudara, bukan itu. Tiap hari kita harus ada satu kemajuan di dalam Tuhan, diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, sehingga perkataan dan perbuatan kita semakin lama semakin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Rambunya sebetulnya mudah ya, ketika kita apakah kita menjadi berkat. Lihat, apakah banyak orang-orang yang senang berteman dengan kita dalam hal positif ya. Bukan misalnya ada juga kan yang senangnya karena ada maksud tertentu. Tetapi ketika kita menjalin satu pertemanan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada firman Tuhan di dalamnya gitu. Orang-orang tuh senang gitu ngobrol sama kita, ya. Itu indikasinya kita harus terus semakin dipakai menjadi berkatnya Tuhan. Di Amanat Agung Kristus dikatakan, beritakan Injil, dikatakan. Saya bukan pendeta, gimana cara saya ngomong? Saya nggak bisa ngomong. Saudara nggak usah ngomong, saudara praktekkan dengan perbuatan saudara. Nanti Tuhan urapi, Tuhan pakai. Suruh doa, nggak bisa doa, terus aja taat setia sama Tuhan. Tuhan akan pakai menurut saudara. Bisa saudara, saya dulu juga gitu, nggak bisa berdoa, diam di depan ngedrek-dek gitu, nggak bisa apa-apa. Tapi kan itu intimidasi iblis, itu tindisan iblis. Ya, saya juga nggak mampu, saat ini juga nggak mampu. Tapi saya minta pertolongan Tuhan dan Tuhan menolong dan memampukan saya. Demikian juga saudara. Jadi bukan hanya tugas, oh Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberitakan Injil, enggak. Saudara ketika keluar dari tempat ini, saudara harus menyatakan bahwa Amen. Tuhan Yesus itu bangkit buat saya, udah menang. Amen. Saya juga harus menang kehidupannya. Ya, bukan dalam hal ini yang uang banyak, bukan itu fokusnya, enggak itu dulu gitu saudara. Tetapi saudara sudah dibebaskan, dosa saudara sudah dibebaskan, hidup damai sejahtera, sukacita, menginjil, gitu ya. Sehingga banyak orang juga yang boleh mengenal kasih Tuhan Yesus.
Jasmaninya mah pasti Tuhan cukupin. Ya, karena firman Tuhan dikatakan kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan Haleluya. kepadamu. Terus baca firman Tuhan, imani, perkatakan sehingga saudara mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mudah-mudahan ini udah pada turun ya. Ya, puji Tuhan. Oke. Sebelum saya serahkan kepada worship leader, ya, saya minta para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Hesti udah turun? Ya, singer. Pas-pasan ya. Ya, harap tenang sebentar ya. Kita menunggu para pelayan Tuhan dulu untuk maju ke depan. Saudara, ada sebuah pujian yang mengatakan demikian. Walau kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman, mungkin ada satu momen kehidupan kita diizinkan Tuhan untuk berjalan di dalam lembah kekelaman. Ya. Ada bahaya di mana-mana, tetapi perlindungan Tuhan nyata. Jadi jangan kita berjalan di luar pagar kemurahan Tuhan. Jangan coba-coba kita keluar dari kasih setianya Tuhan. Penindasan, apapun juga tadi, ketelanjangan, aniaya, janganlah itu memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Pegang teguh ya. Di momen Paskah ini, saudara berkomitmen kembali bahwa saudara harus berjalan dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari saya persilakan kepada pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Sambil merenungkan terus kasih Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Dia ada di sini, saudara. Roh Kudus juga ada di sini. Dia senang ketika saudara memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap hati. Haleluya. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
Tuhan Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Di penghujung ibadah kami percaya penyertaan Allah sempurna atas kami. Aku punya Tuhan yang besar, iman kami Tuhan, dengan janji-Mu Tuhan. Amin. Menggenapi imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Sama-sama sambil mengatakan janji besar, percaya kuasa-Nya. Buat kita semua, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan, dan kami percaya Allah yang kami sembah, Allah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang sudah hidup. Dan ketika Yesus bangkit, kami punya kehidupan, kami punya kemenangan, kami punya pemulihan, kami punya hari esok di dalam Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari kemenangan, di mana kami boleh melihat bahwa penebusan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, berkat-berkat firman Tuhan yang sudah dibagikan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu, baik itu di umum, di youth, dan juga di Calvary Kids. Tuhan Yesus, itu yang akan membekali kami sepanjang tahun ini, bahwa kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami punya hari esok, kami punya masa depan, kami punya kemenangan yang luar biasa di hari-hari kami di depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu Yesus, terpujian nama-Mu. Oh, sebentar kami juga akan mengadakan gathering Tuhan Yesus di Villa Bahagia. Kiranya Engkau akan sertai kami Bapa. Sampai di sana juga pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan akan kami boleh rasakan sukacita yang luar biasa. Mulai dari game sampai makan siang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kebahagiaan kami akan peroleh, sukacita akan kami peroleh. Terima kasih Bapa, dan juga para malaikat Tuhan melindungi kami mulai dari perjalanan di tempat sampai kembali lagi ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Seru, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, selamat memberikan kemuliaan Tuhan Yesus.